Mungkin ada yang nunggu-nunggu ya, kapan Moon Water bisa diterapkan untuk bulan ini ya, bulan Oktober tahun 2023. Mungkin di sini saya akan sampaikan dulu beberapa hal yang memang harus dijalankan ketika kita mau menerapkan yang namanya Moon Water, atau mungkin yang bingung apa itu Moon Water. Nah, sedikit saya jelaskan ulang ya. Moon Water itu adalah bagaimana kita menyamakan energi kita dengan energi gravitasi bulan. Jadi biar kita terkoneksi nih ya, ibaratnya kita melibatkan semesta juga. Jangan kita hanya meminta aja, tapi kita melibatkan juga energinya. Jadi biar kita selaras dengan energi alam semesta. Nah, alam semesta ini berupa banyak banget ya. Jadi dunia atau bumi, terus ya galaksi-galaksi dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita juga harus memanfaatkan yang namanya energi bulan. Kenapa? Ketika kita melakukan Moon Water itu pada saat energi bulan, energi gravitasinya ya, itu sangat tinggi. Dia biasanya berada di puncaknya. Jadi ibaratnya biar kita juga bersinergi. Dan ini udah banyak yang berhasil. Ada pula yang baru sebagian. Ada juga yang ya belum apa-apa. Mungkin kalau yang belum mendapatkan hasilnya bisa bersabar dulu. Karena untuk masalah waktu kita tidak bisa menentukannya, karena yang menentukannya adalah bagaimana alam semesta sudah terkoneksi dengan kita. Ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Nah, kita menunggu waktu untuk Moon Water. Nah, kapan itu waktunya? Ya, nanti saya sebutkan ya. Tapi di sini saya pengen kasih tahu dulu, ada beberapa hal yang harus dilakukan, beberapa hal yang harus diterapkan juga biar teman-teman juga lancar ketika melakukan yang namanya Moon Water. Nah, dari situ nanti ketika itu sudah diterapkan, paling enggak itu satu dari beberapa afirmasi teman-teman itu bisa terwujud ya. Tapi sabar loh ya, waktunya nggak bisa kita tentukan sendiri, kita nggak bisa seenaknya. Karena apa? Ya kalau masalah waktu bukan kita yang menentukan. Semua orang pasti pengennya cepet, semua orang pasti pengennya buru-buru. Tapi itu kita udah pantas atau belum? Kalau kita belum pantas ya kita harus memantaskan diri kita dulu, dan kita harus menyamakan dulu frekuensinya. Barulah nanti dari situ akan terwujud apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi keinginan kita ya. Langsung mulai di poin pertama, jaga mood. Nah, ini kita harus menjaga mood kita. Gak boleh ketika kita galau, gak boleh ketika kita emosi, gak boleh ketika kita sedih, gak boleh ketika kita marah-marah, dan lain sebagainya ya. Itu akan menarik energi-energi negatif yang akan berdampak untuk 1 bulan ke depan. Jadi, ketika kita mau melakukan Moon Water, kita harus menjaga mood kita agar selalu ya happy, bahagia, ceria, dan lain sebagainya. Jadi vibrasinya usahakan selalu mendapatkan vibrasi yang positif. Kalau teman-teman misalkan lagi moodnya nggak baik, mending nggak usah ikutan dulu ya. Jangan dipaksakan, karena apa? Dampaknya 1 bulan ke depan. Jadi sayang banget ya, kita udah pengen melakukan Moon Water terus akhirnya apa? Tiba-tiba mood kita jelek, mood kita kurang bagus, kita uring-uringan, ataupun kita lagi galau, sedih, atau mungkin sedang marah-marah. Nah, itu tolong stop dulu, nggak perlu kita ikut dulu. Kenapa? Ya nanti dampaknya ke teman-teman sendiri, bukan ke saya. Jadi kasihan teman-teman. Ketika mau Moon Water biasanya ada aja kejadian yang itu ya akan membuat kita ini semakin teruji ya. Emosi kita ini bagaimana? Kita diuji. Jadi memang misalkan nih kita udah semangat nih, udah nyiapin segala macamnya. Mungkin dari money ball, terus airnya yang untuk Moon Water, afirmasinya yang udah kita tempel. Tiba-tiba ada yang ganggu, ada yang bikin mood kita ini hilang ya, mood positifnya. Terus kita hanya terbawa emosi, dan itu disarankan nggak perlu ya. Kita nggak ikut dulu. Kasihan teman-teman, nanti resikonya ke depannya. Terus gini, mungkin ada pertanyaan, biasanya yang wanita, kok kalau misalkan nih lagi datang bulan gimana? Ya nggak apa-apa, jalankan aja. Boleh kok, jadi nggak ada larangan ya. Anda lagi datang bulan, Anda lagi biasa aja juga boleh. Yang jelas jaga moodnya juga, biar mood kita stabil. Jadi biar vibrasi kita ini nyampe, vibrasi kita ini bisa membawa ya afirmasi-afirmasi kita itu bisa terwujud. Kenapa? Itu nanti berhubungan dengan waktu kita beberapa waktu ke depan. Nah, kita lanjut di poin kedua. Jangan semoga. Kebanyakan nih kita berdoa nih, mudah-mudahan, semoga, terus ya lain sebagainya ya, yang seakan-akan itu kita berharap bahwa itu akan dikabulkan.
Tapi sebenarnya itu adalah sebuah kalimat tentang keraguan-raguan. Kenapa? Karena semoga itu bisa iya dan bisa tidak. Jadi hindari kata semoga, kata yang mungkin mudah-mudahan dan lain sebagainya. Dan hindari kata-kata serupa yang itu bisa menjadikan kita ini seseorang yang ragu. Ya, ataupun kita ketika mau menjalankannya itu kita pakai coba siapa tahu beruntung. Nggak gitu juga. Kalau coba itu juga ragu-ragu ya. Karena apa? Kita nggak yakin bagaimana hasilnya. Terus nantinya bagaimana. Sebaiknya rasakan itu semua sudah kita dapatkan dan kita miliki. Jadi dalam afirmasinya teman-teman tuliskan semua itu sudah didapatkan. Dan semua itu sudah dimiliki. Ya karena alam semesta itu membaca apa yang kita rasakan saja. Mau itu benar, mau itu salah, semua dianggap benar. Apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan, semua direspon sebagai permintaan. Jadi hati-hati ya, ketika kita pengen melakukan moonwater ataupun kita afirmasi yang biasanya, itu usahakan bahwa itu semua adalah sesuatu yang sudah kita dapatkan dan kita miliki. Terus di video ini, teman-teman jangan tanya lagi, kok nanti moonwaternya untuk bulan Oktober tanggal berapa ya? Padahal kita udah sebutkan, biasanya teman-teman mungkin tidak menonton sampai habis ya. Biasanya saya naruh itu di tengah-tengah ataupun di akhir ya, karena ada kaitannya dengan poin-poin yang saya sampaikan. Jadi biar teman-teman itu fokus ya kan, apa aja yang harus dijalankan, apa aja yang harus diterapkan. Terus teman-teman nanti udah tahu tanggalnya, udah nggak perlu tanya lagi. Ketika teman-teman nontonnya ini mungkin di skip atau itu terlewat atau teman-teman nggak fokus ya, nanti ujungnya tanya lagi. Padahal kita udah membuat video. Memang sebelum moonwater kita membuat dan kita share ke teman-teman. Lanjut aja di poin ketiga ya, jangan mengejar. Nah, biasanya ada yang tanya, aku belum dapat, aku belum berhasil, ini gimana? Aku ini lagi butuh, bla 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 ya, dengan kata-kata yang mengharuskan segera biar dapat. Nggak bisa gitu. Bahkan kita dulu waktu kecil minta sesuatu ke orang tua juga kan nggak langsung dikasih dulu. Kita harus dianggap pantas dulu baru dikasih. Ya, kita nggak boleh memaksakan. Jadi jangan dikejar. Semakin kita mengejarnya, semua itu akan semakin jauh ya. Jadi kayak afirmasi kita, kok belum ada satupun yang itu dikabulkan. Kita evaluasi dulu, apa sih yang belum? Bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, itu kita pikirkan. Setelah kita menemukan, oh ternyata ada masalah begini, ya sudah, aku perbaiki dulu biar nanti kedepannya lancar lagi. Nah, itu adalah sebuah metode yang nggak boleh dipaksakan ya. Jadi kayak afirmasinya, terus kita jangan berharap deh, waduh harus dapat nih, kok belum dapat nih. Ketika ada pertanyaan seperti itu, malah justru itu akan menjauh ya. Saya sudah sering sampaikan juga kalau sesuatu yang selalu kita kejar dan kita mengharuskannya, ibaratnya kita memaksakan caranya, itu malah justru kita nggak akan pernah mendapatkannya. Dan itu semua sia-sia ya. Lanjut di poin keempat. Lakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, setelah kita melakukan moonwater, itu lakukan aktivitas seperti biasanya. Udah, nggak perlu kita memikirkannya lagi. Karena apa? Kita udah menuliskan afirmasinya. Ingat, maksimal 7 ya. 7 afirmasi bisa ditulis ya. Kata-katanya adalah, saya berbahagia sekali dan bersyukur sudah memiliki atau sudah mendapatkan. Segala sesuatu itu ditulis seolah-olah kita sudah memilikinya. Dan kita lakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan dikejar, jangan ditunggu-tunggu. Jadi misalkan nih, kita kerja seperti hari-hari biasanya. Ya sudah, kerja aja seperti biasanya. Nggak perlu kita, aduh dapat belum ya, aduh dapat nggak ya. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, ya sama aja kita mengejarnya. Terus kita melupakan aktivitas yang memang biasanya kita jalankan. Dan ujungnya kita malah nggak mendapatkan apa-apa. Itu resiko ditanggung penumpang ya, bukan saya yang menanggung, tapi teman-teman yang menanggung sendiri. Jadi udah lupakan aja. Setelah misalkan nih moonwater, udah jemur airnya di bawah sinar bulan, habis itu udah selesai minum airnya, ya sudah lakukan aktivitas seperti biasanya. Terus misalkan nih dalam satu botol itu bisa teman-teman gunakan berkali-kali, dalam artian Anda jemur hari ini, besok, dan hari berikutnya, biasanya 3 malam ya. Setelah itu baru diminum, itu boleh. Atau teman-teman jemur hari ini, minum hari ini, besok gitu lagi, besoknya gitu lagi, juga boleh ya. Jadi diganti dengan airnya yang baru. Nah, itu jauh lebih enak. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Terus kalau ada yang bertanya,
tempat saya ini mendung terus atau hujan, ya nggak apa-apa ya, karena energinya yang namanya gravitasi bulan itu tetap bekerja, maupun itu mendung, hujan, dia tetap bekerja karena itu pas tinggi-tingginya, tetap aja taruh. Lanjut di poin kelima, syukur saat menerima. Ya, kita harus bersyukur dong ketika kita sudah menerimanya, dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada semesta, kepada diri kita juga. Nah, itu kita harus berterima kasih. Dengan bekerja sama seperti itu, maka sesuatu yang kita inginkan akan cepat terwujud, dan itu akan menjadi sebuah realita yang sudah kita harapkan, realita yang sudah kita inginkan. Terus, untuk tanggalnya, teman-teman bisa mulai di tanggal 28 malam, mulai jam 7, nanti ambil ya jam 1, jam 2. Pokoknya sebelum matahari terbit, teman-teman harus sudah ambil. Tanggal 28, 29, 30. Lakukan selama 3 malam berturut-turut untuk bulan Oktober 2023. Nah, nanti untuk bulan berikutnya saya akan buatkan videonya lagi. Mungkin akan saya tambahin beberapa materi lagi yang itu bisa menguatkan teman-teman juga ya. Sukses berlimpahan.